semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Eka dengan NIM 1515623040. Pada kali ini saya akan membahas tentang buku yang berjudul 50 Strategi Pembelajaran Populer karya Isnu Hidayat SPD. Karena kebanyakan orang dibuat penasaran untuk mengetahui isi buku tersebut. Jadi buku ini mengupas tentang apa itu belajar, pembelajaran, dan strategi apa sehingga pembelajaran jadi menarik dan tidak membosankan. Selain itu, buku ini juga merupakan kumpulan cara-cara atau strategi pembelajaran yang sebagian orang mengenalnya dengan kata game. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang pengertian belajar, pembelajaran, prinsip-prinsip belajar, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi belajar. Bagian kedua, penulis menjelaskan teori umum pembelajaran, dan di bagian ketiga yang merupakan inti dari buku ini. Di bagian pertama, penulis menjelaskan tentang beberapa definisi belajar dari berbagai pakar pendidikan, yang pada akhirnya disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku dan sikap, serta mengumpulkan kepribadian. Sedangkan pembelajaran itu sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan yang dirancang oleh pendidik dengan memanfaatkan media dan lingkungan belajar sekitarnya. Ada 4 pilar utama pendidikan yang mungkin sudah diketahui oleh beberapa teman-teman pada mata kuliah pendidikan, yaitu yang pertama, learning to know. Bagaimana pengetahuan dapat menjadi alat untuk memberikan kemampuan bagi setiap orang untuk memahami berbagai aspek lingkungan. Yang kedua ada learning to do, cara bagaimana mempraktekkan ilmu yang sudah didapat pada pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Yang ketiga ada learning to live together, mengajarkan bagaimana pendidikan dapat mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik berkomunikasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir ada learning to be, cara bagaimana pendidikan bisa menjadikan peserta didik menjadi manusia seutuhnya, pengaruhi jiwa raga, etika, kepribadian, dan spiritualnya. Pada bagian kedua buku ini membahas tentang strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang berarti seni seorang jenderal. Ataupun secara umum strategi dapat diartikan suatu pendekatan dalam mengorganisasikan komponen-komponen pembelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Diterangkan pula tujuan dan manfaat strategi pembelajaran, yaitu bagaimana para pendidik menyiasati bahan ajar, teori, faktor-faktor lingkungan, latar belakang peserta didik agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Tentu ini membutuhkan pengalaman mengajar dari para pendidik tersebut untuk memilih strategi pembelajaran yang cocok ketika mereka mengajar. Dengan kata lain, jam terbang dari para pendidik ikut menentukan keberhasilan dari pembelajaran itu sendiri. Pada bagian ketiga, saya sudah merangkum beberapa strategi yang sangat menarik untuk dipraktekkan ketika mengajar. Yang pertama ada aktif debat, di mana melibatkan siswa untuk melakukan argumentasi antara dua pihak atau lebih. Kemudian ada word square, pengajar memberikan materi dan menjelaskannya. Setelah itu, peserta diberi lembar kertas yang berisi tulisan huruf-huruf acak dalam kotak-kotak kecil, dan peserta diminta untuk menemukan kalimat atau inti dari materi yang telah diajarkan. Kemudian yang terakhir ada snowball throwing, meminta peserta menjawab pertanyaan dengan cara melemparkan bola kepada peserta yang harus menjawab. Setiap strategi diulas keunggulan dan kelemahannya, sehingga pengajar bisa mempertimbangkan strategi mana yang cocok. Secara umum, buku ini cukup bagus bagi para pengajar yang membutuhkan wawasan bagaimana cara-cara mengajar yang tidak monoton, menarik, dan diharapkan berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Strategi-strategi yang disajikan mudah dipahami dan diikuti, serta dapat diaplikasikan dalam berbagai mata pelajaran. Di sini pengajar hanya dituntut untuk dapat mengaplikasikannya disesuaikan dengan kondisi peserta didik.